Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teori deret dalam ekonomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari penerapannya. Bersama saya Tantri Mega Sanjaya, selamat belajar. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik itu deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan atau yang relevan ini dapat diterapkan untuk menganalisisnya. Di sini ada beberapa model dalam bisnis dan ekonomi yang bisa kita analisis dengan menggunakan teori deret ini. Yang pertama yaitu model perkembangan usaha, kemudian ada model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. Yang pertama kita akan membahas model perkembangan usaha. Prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan dalam menganalisis perkembangan kegiatan ekonomi, seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Dengan syarat perhitungan yang digunakan berpola seperti deret hitung. Nah, dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah variabel yang bersangkutan mengalami perubahan secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa menerapkan teori deret hitung untuk menganalisisnya. Untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman, saya akan mengambil satu contoh kasus di sini. Nah, di sini ada kasus besar penerimaan konveksi cahaya sebesar 72 juta rupiah pada tahun kelima dan 98 juta rupiah pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Kemudian berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 46 juta rupiah. Nah, untuk menganalisis menggunakan teori deret, terlebih dahulu kita akan menganalisis apa-apa saja yang diketahui dari soalnya. Yang pertama kita ketahui adalah S5 atau jumlah pada tahun kelima ya. Jumlah pada tahun kelima yaitu 72 juta. Selain itu diketahui juga jumlah pada tahun ke-7 S7 sama dengan 98 juta rupiah. Kemudian apa yang ditanyakan dalam soal itu? Yang ditanyakan adalah B. B itu apa? B itu bedanya ya. Berapa perkembangan penerimaannya per tahun, berarti dari tahun ke tahun itu ada peningkatan atau mungkin penurunan gitu ya. Ada peningkatan berapa gitu ya. Dan itu konstan ya. Peningkatannya berapa? Itu adalah B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Berarti yang ditanyakan adalah S1 atau suku pertama, atau biasanya suku pertama itu kita sudah menotasikannya dengan A. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 46 juta? Artinya S keberapa, suku keberapa sehingga jumlahnya itu 46 juta rupiah. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Nah, yang pertama kita harus mencari beda. Nah, di sini sudah diketahui S5 dan S7-nya. Nah, kemarin kita sudah mencari formula untuk menentukan S, yaitu A plus N dikurang 1 dikalikan B. Berarti S7 ini berarti A ditambah
N-nya 7 dikurang 1 sama dengan 6 dikali B sama dengan 98 juta rupiah. Kemudian S5 A ditambah 4 B sama dengan 72 juta rupiah. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita operasikan. Nah, ini untuk S7 kita kurangkan dengan S5. Berarti A dikurang A habis, 6B dikurang 4B masih 2B, dan 98 juta dikurang 72 juta masih 26 juta. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 13 juta. Artinya dari kasus tersebut kita ketahui bahwa perkembangan dari penerimaan konveksi cahaya ini setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 13 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapa suku pertamanya? Nah, di sini saya mengambil salah satu dari persamaan yang untuk menjawab beda tadi saya mengambil di sini adalah suku ketujuh. Nah, suku ketujuh adalah A ditambah 6B sama dengan 98. Karena B-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan saja. Berarti A ditambah 6 dikali 13 juta sama dengan 98 juta. Nah, A sama dengan 98 juta dikurangi 78 juta. A-nya kita peroleh 20 juta. Nah, A itu sama dengan suku yang pertama ya. Jadi dari proses yang kita kerjakan tadi, kita mengetahui bahwa penerimaan pada tahun pertama sejumlah 20 juta. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Nah, pada saat SN tahun keberapa gitu ya? Pada saat tahun keberapa sih penerimaan konveksi cahaya ini memperoleh 46 juta? Oke. Nah, SN keberapa dia memperoleh 46 juta. Nah, kita masukkan saja formula dari SN. Suku ke N sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Jadi SN-nya udah diketahui ya, 46 juta sama dengan A-nya. Suku pertama sudah diketahui dari proses sebelumnya, 20 juta ditambah N kurang 1. N-nya masih kita cari nih. N kurang 1 dan bedanya sudah kita dapatkan juga, bedanya 13 juta. Nah, kita proses gitu ya, pindah ruas. 13 juta, 20 juta pindah ruas. Nah, kemudian kita peroleh 39 juta dibagi 13 juta sama dengan N. N-nya 3. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa penerimaan sebesar 46 juta terjadi pada tahun ketiga. Nah, semoga dengan adanya contoh kasus ini bisa lebih memudahkan pemahaman teman-teman. Pembahasan yang kedua yaitu model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa mendatang. Nah, misalnya modal pokok itu sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I. Maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah sekian tahun, setelah N tahun, itu dinotasikan dengan Fn dapat dihitung seperti ini. Nah, setelah 1 tahun F1, maka jumlah modal kita akan berubah menjadi P, jumlah modal awal ditambah dengan tingkat bunganya. Tingkat bunganya P dikalikan dengan presentasinya tadi, I-nya tadi. Berarti total modal kita akan menjadi P dikalikan 1 plus I. Kemudian setelah 2 tahun atau tahun kedua, modal kita akan bertambah lagi dari bunganya tadi ya, menjadi P dikalikan 1 plus I ditambahkan dengan P dikalikan 1 plus I dikalikan I lagi. Sehingga kita peroleh modalnya pada tahun kedua meningkat menjadi P dikalikan 1 plus I pangkatkan 2.
tahun ketiga begitu lagi akan meningkat kayak gitu ya. Akan menjadi P dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat 3 dan begitu seterusnya. Nah, sehingga sampai pada tahun ke N atau Fn modalnya akan menjadi P dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, jadi seperti ini ya. Formula umumnya Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N, di mana Fn-nya adalah jumlah modal gitu ya di masa mendatang, dan P-nya adalah jumlah saat sekarang, jumlah modalnya, kemudian I tingkat bunga per tahun, N sama dengan jumlah per tahunnya. Nah, ini bukan bermaksud untuk ternyata lumayan ya kalau kita menabung di bank konvensional atau yang lainnya kayak gitu, bunganya semakin meningkat terus kayak gitu. Bukan seperti itu maksud saya, tetapi ini sebagai pengetahuan saja bahwa di bank-bank perhitungannya, bank konvensional perhitungannya seperti ini ya, sebatas untuk pengetahuan kita saja. Pada slide sebelumnya kita sudah mengetahui formula untuk mengetahui jumlah modal di masa mendatang dengan bunga yang dihitung selama 1 tahun. Nah, apabila bunga diperhitungkan atau dibayarkan lebih dari 1 tahun, misalnya M kali dalam setahun gitu ya, berarti ibaratnya dicicil gitu ya, selama setahun itu berapa kali, maka jumlah di masa mendatang menjadi seperti ini. Jadi ada M kali dalam setahun. Jadi Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I per M dipangkatkan Mn. Nah, untuk Fn adalah jumlah masa datang, P-nya jumlah saat ini, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahunnya, M frekuensi. Artinya berapa kali dibayarkan dalam setahun, itu untuk M-nya. Nah, suku untuk 1 plus I dan 1 plus I per M-nya untuk frekuensi berapa kali per tahun gitu, dan untuk yang kalau 1 plus I ini untuk per tahun. Nah, dalam dunia bisnis ini dinamakan faktor bunga majemuk, yaitu suatu bilangan lebih besar dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah yang sekarang. Nah, berdasarkan formula Fn tadi dapat ditentukan formula untuk P ya. Jadi tinggal di manipulasi sedikit, bukan manipulasi, lebih ke pindah ruas kayak gitu ya. Tadi Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I per M dipangkatkan Mn. Nah, ini kemudian P-nya yang dipindah ruaskan menjadi 1 per 1 plus I pangkat N dikalikan Fn. Atau, nah untuk yang dengan beberapa pembayaran dalam setahun ini menjadi P sama dengan 1 per 1 plus I per M pangkat M kali N dikalikan dengan Fn-nya ya. Nah, untuk suku 1 dibagi 1 plus I pangkat N untuk yang per tahun, bunga per tahun, dan 1 per 1 plus I per M pangkat Mn ini untuk bunga yang frekuensi beberapa kali selama 1 tahun dinamakan faktor diskonto, yaitu suatu bilangan lebih kecil dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah di masa yang akan datang. Nah, untuk model bunga majemuk ini saya akan memberikan satu contoh, yaitu tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan datang. Nah, jika tingkat bunga bank yang berlaku itu 5% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Nah, ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman, tapi ini saya menunjukkan satu kasusnya. Kalau menurut saya silakan teman-teman nabung dengan boleh dengan konvensional, tapi lebih baik ini bunganya itu tidak usah kita ambil, atau menurut saya akan lebih baik teman-teman menabung dalam bentuk emas saja. Nah, itu tabungan jangka panjang. Tapi tak masalah ya kita ambil contoh kasus seperti ini karena emang masih terjadi untuk saat sekarang gitu ya, masih banyak yang menabung di bank konvensional. Oke. Nah,
Dari persoalan tadi kita dapat mengetahui bahwa FN adalah jumlah modal pada masa yang akan datang gitu ya. Jumlah modalnya adalah 532.400. Kemudian tingkat bunganya adalah 5%. I-nya ya, berarti I-nya 5% atau 0,05. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa tabungan mahasiswa pada saat sekarang ini. Saat sekarang ini kan yang ditanyakan ini untuk N-nya 3 tahun. Berarti kita sudah mengetahui 3 tahun mendatangnya modalnya adalah sebesar 532.400. Berarti yang ditanyakan adalah berapa jumlah modal pada saat si mahasiswa ini menabung. Ya, yang ditanya adalah P, modal sekarang, modal saat ini. Nah, ini sangat mudah sekali. Tadi sudah ada formulanya gitu ya. Jadi P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikalikan dengan Fn. Nah, tinggal kita substitusikan saja yang sudah diketahui. Nah, kita peroleh P-nya sama dengan 459.907. Nah, jadi besarnya tabungan sekarang sejumlah 459.907. Jadi teman-teman bisa lihat peningkatannya selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu sebesar kurang lebih berapa tuh? Itu ya, 532.400 dikurangi 459.907. Nah, tapi kalau di bank dengan persen 5% ini sudah cukup tinggi gitu ya. Biasanya sangat jarang sekali gitu ya dengan bunga yang seperti ini, dan itu pun terhitung riba kayak gitu ya. Nah, ini sebatas pengetahuan kita saja bagaimana cara kebanyakan bank-bank konvensional atau yang lainnya melakukan perhitungan untuk model bunga majemuk ini. Kita masuk ke model yang ketiga atau model yang terakhir, yaitu model pertumbuhan penduduk. Nah, menurut pendapat Malthus, nah ini salah satu pakar ekonomi gitu ya, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola dari deret ukur. Nah, di sini sudah diformulasikan untuk PT, P dengan indeks T sama dengan P1 kalikan R pangkat T dikurang 1, di mana P indeks 1 adalah jumlah penduduk pada tahun pertama atau basisnya. Kemudian P indeks T jumlah pada tahun ke-T. R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, dan T adalah indeks waktu. Nah, berapa tahun untuk perhitungan berapa tahun T. Nah, di mana R-nya adalah 1 ditambah dengan R kecil. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal untuk model pertumbuhan penduduk. Nah, di sini ada satu kasus, misalnya penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 2002. Kota mana ya kira-kira? Nah, tingkat pertumbuhannya ini 4% setiap tahun. Nah, yang diminta adalah hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2017. Namun, jika mulai tahun 2017 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Oke, yang diketahui adalah P1 ya, maksudnya jumlah tahun pertamanya, basisnya itu adalah 1 juta di tahun 2002. Kemudian R atau tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 4% untuk yang awal ya, 4%, atau kalau didesimalkan 0,04. Kemudian R-nya yaitu 1 ditambah R kecil ya, 1 ditambah persentase pertumbuhan penduduknya untuk R besarnya. Berarti 1 ditambah 0,04 itu 1,04, dan T-nya adalah tahunnya kan. Tahun dari 2002 ke 2017 itu berarti melewati dari 2002, 2003, 2004 dan seterusnya sampai 2017, berarti T-nya adalah 16. Nah, yang ditanyakan adalah P untuk tahun yang ke-16 gitu ya.
Nah, kita langsung masukkan saja ke dalam formulanya, yaitu PT sama dengan P indeks 1 dikalikan R pangkatkan T dikurang 1. Nah, P1-nya kita sudah peroleh 1 juta, kemudian R-nya adalah 1 ditambah prosentasenya, berarti 1,04, pangkatnya adalah T dikurang 1, 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi sama dengan 1 juta dikalikan 1,04 maka 15 hasilnya adalah 1,800944. Nah, kemudian kita kalikan diperolehlah 1.944. Nah, kemudian yang kedua ditanyakan juga berapa jumlahnya 11 tahun kemudian setelah tahun 2017 ya. Tetapi pada saat itu pertumbuhan penduduknya ternyata menurun dari awalnya 4% menjadi 2,5%. Nah, berarti di sini R-nya atau prosentasenya berubah menjadi 0,25%. Kita desimalkan menjadi 0,025. Kemudian R-nya adalah 1 ditambah 0,025 menjadi 1,025 dan T-nya adalah kan jumlahnya 11 tahun kemudian. Berarti T-nya 11. Yang ditanyakan adalah P yang ke-11. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal memasukkan ke dalam formulanya. Nah, P1-nya. Untuk P1-nya kan basisnya tadi pada tahun 2017 kita menghitungnya ya. Kita peroleh dari proses sebelumnya itu jumlahnya basisnya adalah 1.800.944. Kemudian dikalikan dengan R-nya 1,025 dipangkatkan 10. 10 itu dari mana? Dari 11 dikurangi 1 ya. Kemudian hasilnya kita peroleh 1.800.944 ini dikalikan dengan hasil dari perpangkatannya yaitu menjadi 1,280025. Kemudian dikalikan, kita peroleh hasilnya yaitu 2.305.361. Nah, ini berarti jumlah penduduk pada tahun 2017 tambah 11 tahun. Itu ya. Kemudian berarti kita peroleh. Nah, dari perhitungan tadi kita peroleh jumlah penduduk pada tahun 2017 ya jumlah 1.800.944 jiwa dan pada tahun berikutnya yaitu 11 tahun kemudian jumlahnya menjadi 2.005.361 jiwa. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ini mudah dipelajari. Silakan teman-teman coba diperbanyak latihannya. Apabila ada yang kurang paham bisa teman-teman tanyakan. Sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya mungkin banyak kesalahan. Saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.